sebisa mungkin ya, ini juga sebagai teguran buat aku nih, lihat di video ini aku ngomong kayak gini kalau nggak lulus tepat waktu. Oke, mari kita Gitu. saksikan nih 2020 berarti Angga harus lulus di tahun 2023. 23 atau 24. 324. Kita harus Iya. pegang teguh prinsipnya. Berarti enggak kan target lulus 2023, berarti ya apa yang akan seorang Angga lakukan? Maksudnya? Setelah lulus apakah pengen menjadi seorang produser atau seorang komposer, seorang player, bukan ini, player wanita ya? Sejauh ini ya paling sejauh ini yang plan yang aku buat ya, maksudnya aku melanjutkan apa yang sudah aku buat aja setelah lulus. Bukan banyak sih, kemarin ada yang ngajak bikin podcast juga. Jadi ada pertanyaan, "Gak, setelah lulus nanti kamu mau ngapain?" Mainstream banget pertanyaannya. Setelah lulus kamu mau bukan setelah lulus mau ngapain, atau apa rencanamu setelah lulus itu? Ya hampir sama dong. Iya hampir maksudnya sama, tapi kan nggak ada rencana. sama. Misalnya mau ngapain? Iya, sebelum aku lulus ya aku udah melakukan hal yang sudah akan aku lakukan pada saat setelah lulus. Aku setuju nih. Kenapa? Ini aku cerita juga 2017 kenapa aku memutuskan untuk menjadi solois, karena susah banget nyari band. Oh iya. Personil band karena kan waktu itu kan belum main sama anak selatan, belum main sama anak-anak yang dia sombong dulu. Ampun, nggak gitu coy. Nggak gitu coy. Pertama kali aku ketemu Nisa di bawah kan? nih. Ini kita shoot di mana nih? Shoot di mana? Kita di Sangkring. Kita di Sangkring Art Space, kita di atas Balai Banjar. Sangkring. Tahun 2000 berapa ya? Tahun lalu ya? Apa? Akhir tahun 2019 kayaknya Nisa ada buka pameran di bawah. Kok gue yang pameran sih? Buka pameran? Bukan enggak. Bukan akhir 2019. Tahun berapa sih? Awal 2019 dong itu. Iya. Enggak lah. Awal itu. Akhir 2019 saya motoin Anda. Oh iya. Ya. Pertengahan berarti. Enggak pertengahan juga. Ya bulan-bulan inilah, bulan-bulan aku waktu itu udah selesai rekaman soalnya. Aku juga belum rilis single. Belum rilis single yang keren. Ya begitulah, pertama kali kenal di sini. Awal. Saya kenal di sini. Malu. Aku malu-malu gitu. Ini udah bagus belum Mas? Iya bagus. Terus gue manggil dia Mas dong. Tapi sumpah aku ingetnya Mas Cahyo, soalnya aku tukaran itu kan. Iya, tukaran kontak. Cuman aku nggak terlalu ngeh, dan itu tuh jadi awalnya mainnya di Bentara Budaya. Terus habis itu langsung sini gitu. Oh langsung ya. Jadi nggak ada nafas langsung disuruh kesini dan nggak ada nyiapin. Aduh lagu apa ya udah kita ulang aja. Itu habis dibedah ya kamu ya? Habis dibedah belum. Oh belum dibedah ya? Itu dibedah. Jadi Nisa pernah diotopsi. Kok diotopsi? Kurang ajar. Diambil isi perutnya. Ya jadi saya jualan usus saya sendiri gitu ya, dipotong. Tapi dari situ aku belajar untuk mengkarantina diriku sendiri. Jadi ketika karantina ini aku udah terbiasa sebenarnya dari kemarin abis operasi. Yang pas kita bertemu secara lebih intens itu. Oh iya. Waktu itu aku motoin Angga pertama kali, akhirnya aku menggeluti dunia foto lagi karena udah sekian lama tidak pernah moto. Oh iya. Di mana sih awalnya? Di sini Sangkring ya? Waktu acara Perupa Muda kalau. Iya betul. Perupa Muda. Ya. Lumayan. Nggak terasa ya lama, udah cepet banget. 6 bulan ya. Cepet banget. Waktu itu tidak pernah kita tahu. Cepet banget ya. Baru aja ngerasa 2020 ini mau 2021. Tapi 2020 nih kerasa, menurut lu gimana? Ini tahun yang aneh bener. Sangat tahun yang kayak aneh. Buat semua orang. Oh iya kemarin Didi Kempot juga meninggal. Iya, kita turut berduka cita lah. Tapi maksudnya di tahun 2020 ada Om Jadu pertama, terus Glenn. Habis Glenn Didi Kempot. Tapi kalau secara negatifnya kita akan merasa bahwa kita kehilangan sosok yang menjadi gini legenda. Tapi influence. Tapi sebenarnya positifnya, kalau kita nggak boleh terlalu bersedih dong. Maksudnya positifnya adalah berarti akan segera lahir
legenda-legenda baru. Percaya nggak? Iya, percaya aku. Dan apalagi di saat ini kan musik entertain itu kan semuanya cepat, serba cepat. Siapa yang paling eksis, dia yang akan bisa cepat tinggi. Yang karyanya sebenarnya ya menurut Angga sendiri gimana nih melihat karya-karya, maksudnya orang yang instan seperti itulah. Bukan berarti kita tidak suka dengan hal instan ya, tapi banyak kan kayak sorry nih dia tenar di medsos terus kayaknya aku bisa nyanyi terus dia punya karya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, itu bagus, kita malah mendukung gitu. Maksudnya gimana menurut kamu yang sudah berkarir sekian tahun, kamu yang sudah merasakan jatuh bangun, mungkin gimana rasanya beli alat, gimana rasanya ini, tapi oh ternyata dia mudah banget gitu. Kalau aku lihat itu sih simple sih, maksudnya mungkin sudah jalannya mereka mendapatkan itu pertama. Terus kita mengeluh bahwa gila kita udah berproses lama gitu. Iya. Menurut aku seberat-beratnya kita berproses masih biasa aja. Iya benar. Karena masih banyak yang lebih gila prosesnya ketimbang itu dan masih belum jadi apa-apa. Tapi yang terpenting kan komitmen itu sendiri. Konsisten juga. Mungkin ya aku percaya banget nggak ada yang kebetulan gitu loh. Nggak ada yang kebetulan. Semua udah ada jalannya kalau menurut aku. Dan jalan orang-orang itu unik, berbeda banget kan. Jalan orang unik. Di samping dengan surat tantangan yang dibawa dia itu kan berbeda-beda. Gitu. Dan juga diceritakan bahwa kita tuh semenjak di janin kita itu juga sudah dinampakkan perjalanan hidup kita, bahkan aku bertemu dengan Angga hari ini juga itu sudah dituliskan. Jadi ya kita ngalir aja gitu kan. Ya, maka dari itu ya ketika kita tahu teman-teman atau musisi-musisi Indonesia seperti itu ya kita ikut berbangga, kita ikut senang karena melalui mereka juga musik Indonesia juga jadi lebih baik akan gitu. Ya betul. Jadi kan tujuannya seperti itu. Lebih baik kita untuk saling mendukung aja, lebih baik seperti itu. Jangan mengotak-ngotakan lah, maksudnya jangan yang ini, apalagi kan sekarang banyak juga kemarin sempat problem yang cover itulah, tapi ya akhirnya ya udahlah gitu kan namanya. Mungkin itu cara orang untuk berkarya juga beda-beda. Tapi gimana kita untuk tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan? Ya, jadi musisi yang berguna untuk diri sendiri, untuk sesama dan untuk semesta. Wah, ya kan dari semesta akan kembali ke semesta. Dari situ kita ya dari misalnya kita sebagai musisi ucapan terima kasih kita, bagaimana kita mengucapkan terima kasih? Ya dengan cara berkarya. Betul. Dan juga orang terima kasih juga untuk orang yang sudah mendengarkan. Iya, Tuh ngomongin karya, biasanya karya itu terinspirasi dari apa sih? Macam-macam nih. Kalau gua kan saat ini lebih banyak bercerita tentang cinta gitu. Kalau sama Angga tuh sebenarnya aku nggak jauh beda juga sih sama Nisa sebenarnya membicarakan tentang cinta, karena itu persoalan yang paling gampang, yang paling dekat kita temui. Iya, ibarat di depan mata kita sendiri. Iya, tapi gitu. Akhir-akhir ini setelah pandemi ini mungkin baru muncul sesuatu yang baru dalam diriku gitu. Maksudnya karena situasi dan kondisi seperti ini dan kebiasaan yang dituntut untuk stagnan kayak gitu, maksudnya nggak seperti biasanya. Maksudnya nggak beraktivitas seperti biasanya. Misalnya kan kita bikin lagu, pengen refreshing, siapa tahu dapat inspirasi, lihat apa gitu kan nggak. Tapi karena kondisi saat ini seperti ini, jadi secara tidak langsung kayaknya alam bawah sadarku tuh diarahkan ke sana. Jadi ya aku baru nyiptain 2 karya. Kita nggak sadar bahwa kondisi ini membuat kita akhirnya terinspirasi membuat karya itu. Sebenarnya salah sih konsep kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya kayak namanya seniman ya harus berkarya gitu loh menurut aku. Merespon. Nah, di situ aku baru bikin ada 2 karya yang membahas tentang pandemi, gitu. keadaan sekarang gitu. Yang pertama lagunya judulnya antivirus. Nah itu segera nanti aku rilis, nanti bikin videonya sama Nisa. Waduh, kok sama aku? Iya kan kamu janjiin kemarin. Udah, oke, baiklah. Jadi ceritanya menceritakan tentang lagu yang sesuatu yang mengejutkan, yang dimana
diharuskan setiap masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini untuk berada di rumah. Oh, gitu. Oke lah, Jadi, orang yang miskin bisa saja dia berada di rumah selama 2 minggu, itu oke lah. Tapi bagi orang yang berada atau gimana, ya bosen. bukan bosen, tapi mereka bisa bertahan hidup. Tapi kalau untuk orang yang Orang yang kekurangan tidak seperti kekurangan. aku kan, seperti apa Ya, gitu, seperti kita lebih saat dari ini lah. 2 minggu mau Jadi, makan apa? Di saat kita buat video ini kondisi kita masih Kere. Miss Queen, masih Miss Queen gitu. Kondisi kita lagi kere. Ya, gitu kayak Ya seperti itu ya. makan Dari yang dari ringan. dari ini aku juga beberapa ngikutin info-info di Bali banyak, atau di Indonesia juga banyak, Jogja lah. Jogja Yang atau paling di mana banyak karyawan yang di PHK, banyak Banyak pekerja yang diberhentikan paksa, Nah, banyak yang nggak bisa cari penghidupan karena nggak bisa, ya maksudnya lingkupnya dibatasi gitu. tapi pandemi kayak gini itu mengajarkan, kalau aku ya ngerasa nggak sih kalau misalnya ini tuh mengajarkan kita tuh untuk saling berpegang tangan gitu loh. Iya, benar. Maksudnya kita tidak berpegang tangan secara fisik, tapi kita berpegang tangan secara naluri. Ya secara tidak Berpegangnya secara langsung kita naluri, peduli, saling mendoakan. bantu membantu Ya. gitu kan. Kayak kemarin maaf dari yang online itu juga sempat ada demo juga gitu kan, merasa menuntut haknya, tapi balik ke bawah mereka masih ada lagi yang buruh, yang petani, malah yang menurut aku tetap aja itu tuh malah orang yang bertani, berkebun gitu loh. Karena kan ya mereka Ya tidak. termasuk orang tua aku di Bali. Berarti orang tua di Bali. Orang tua aku di Bali, bapak kan dia petani. Oh. Iya, dia petani. Ya sebagai anak petani aku bangga. Wah, ya, saya juga Gitu. lahir Maksudnya dari anak-anak dari kebun gitu. ya dari kebun padi sih kalau di Bali. Kalau bapakku dari padi. Kalau aku enggak, kalau aku kakek aku dulu karet, jadi punya karet nih. Terus sawit juga ke Kalimantan kan. Iya, Kalimantan. Soalnya nggak ada sawah. Nggak ada sawah nih. Ada temenku namanya Irfan, kalau dia nonton di depan rumahku tuh ada pohon padi. Itu dibilang di pohon padi di di depan rumahku itu ada pohon tebu. Itu dibilang padi sama dia. Gila. Kok gitu? Nggak Bagaimana bisa? Gila. Itu ya seperti itu lah. Tapi ya malah aku tuh berpikir, ya ampun, aku tuh seneng loh dengan dunia pertanian seperti itu. Menarik karena aku kecil itu sebagai, nah ini bedanya anak 90-an dan 2000-an. Makanya aku pengen buat musik video itu, aku pengen ceritain tentang anak 2000-an dan anak 90-an. Sebenarnya kita juga nggak 90-an banget sih, maksudnya anaknya masih awal-awal 2000. Ini 2001 ke ya, 2000-an kayaknya masih kena ius gini sih. Kena ius 90-an sih menurut aku. 2001 ya. 2001 lah ya yang paling muda lah ya. Untuk yang merasakan kayak kita masih ngerasain main layangan. Masih ngerasain main apa namanya? Sumpah aku yang gini sama adekku kadang juga nggak nyambung kalau ngobrol. Gitu maksudnya? Beda pahamnya. Emang lahir tahun berapa? Adekku lahir 2006. Oh, 2006. 2006. Kalau adek aku yang almarhum itu 2004. Gitu. Terus yang baru ini 2012, jauh banget cuy. 2012 aku 13 ya dia. Iya, dia sama aku beda 15 tahun. Cowok cewek? Cowok. Ganteng deh, ganteng. Gua aja kayak gini sama adik gua, aman. Oh, lebih ganteng. Lebih ganteng dong. Lebih ganteng kakaknya. Jadi apa namanya? Malah orang-orang yang kayak bertani dan berkebun itu karena mungkin ya mereka juga sehari-hari juga tidak berkumpul dengan orang-orang banyak gitu. Jadi ya hidupnya santai-santai aja. Tapi ada di beberapa daerah di Bali yang ketat banget gitu loh. Ketat maksudnya mereka tidak boleh berladang gitu. Ya masih tetap dibatasi, cuman kan terbatas. Ya sih benar. Gitu loh. Ruang lingkupnya terbatas gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh Jogja sudah mulai ramai tau. Ya sudah mulai udah mulai banyak, kayak kemarin kita sempat muter-muter juga kan, udah mulai banyak juga yang keluar ya begitulah. Sepertinya semoga lekas membaik lah. Lekas manggung lah ya. Kangen nggak sama panggung? Kangen banget ya dimana kita sama-sama main musik nih. Betul. Yang dimana sarana satu-satunya itu kita bertemu dengan audiens yang melalui panggung. Tapi kamu ngerasain nggak sih? Bertemu langsung maksudnya. Nah kita berdua kan nih sama nih, gitar vokal gitu. Cuma bedanya enggak, band aku masih solo sekarang kan. Ada band juga masih itu belum
mulai jalan saat ini, pasti ngerasakan bagaimana kita berbicara dengan audiens, bagaimana kita menyampaikan ketika kita tuh bernyanyi, kita yang nulis lagu nih, kita bernyanyi lagu ini ngena banget, terus lagu ini benar-benar yang kita rasain, terus sampai ke audiens pasti kamu ngerasakan rasa-rasa yang nyampe, kita dapat feedbacknya. Mau nyindir orang tuh salah satu cara menyindir yang baik adalah dengan berkarya. Ya bener. Kalau kita gitu kan, bener. Lagi patah hati gitu berkarya, lagi seneng gitu berkarya gitu bener. Kan. Ada lagu tentang patah hati nggak? Iya kan, soalnya kata Nisa ini banyak tentang patah hati. Ada. Yang mana tuh? Kalau Coba Rasakanlah itu yang kemarin baru rilis single Taksu. Sebenarnya itu sebenarnya kisah nyata. Gimana tuh? Tapi bukan dari kisahku. Oh ya, terus gimana? Kisah nyata tentang yang dimana seseorang yang kita cintai itu tidak pernah merasakan kehadiran kita di dalam hidupnya. Tapi sisi positifnya ya dari pelajaran itu, dari apa yang kita alami pada saat merasakan hal itu ya, yang seharusnya tidak milik kita ya, biarin kita belajar untuk merelakan. Gua banget nih. Iya, karena mempertahankan sesuatu yang tidak milik kita juga percuma. Iya betul ya. Itu. Pada intinya adalah cinta itu bukan paksaan. Iya, cinta itu bukan paksaan, tapi ada cinta dipaksa. Banyak juga gitu kan. Paksa karena butuh duit biar mencintai orang yang. Aduh, itu obrolan jauh banget. Waduh, cinta butuh duit lagi. Tapi kan maksudnya cinta itu kalau cinta juga harus realistis dong. Iya, benar. Dengan kehidupan gitu kan. Benar. Ada fasenya kita membahas kayak gitu. Iya, bagaimana kalau kita bahas ya? Cinta yang realistis gitu. Cinta yang realistis. Tapi ya emang bener, maksudnya kan emang lu mau cuma makan cinta kan nggak mungkin. Iya, di suatu ketika kita juga harus berpikir kayak gitu, karena hidup namanya hidup ya realistis. Itu sih. Hidup ya kekurangan. Sekarang umur berapa? Umur sekarang 19. Ini 20. Rasa terus tua. Mau nikah umur berapa nih? Mau nikah umur berapa? Rencana nikah. Ini agak berat ya. Gue jarang sih nanya nikah di podcast gue. Tapi nggak tahu deh, nggak mau nikah atau nikah. Pasti nikah. Tapi sekarang single atau enggak? Aku udah pacar. Waduh, tolong cewek-cewek di luar sana. Udah punya pacar. Terus ada di Jogja? Di Bali. Oh, di Bali. Kita LDR gitu. Mantap. Kalau pacarnya enggak, jangan lupa nonton gitu. Mau nanya, kita bahas mantannya dia. Oke, jadi enggak gitu. Oke, guys. Rencana nikah umur berapa gitu? Atau sudah terbayang-bayang kah? Aduh, kalau misalnya apa ya? Nikah itu pasti. Tapi kalau untuk rencana untuk berapa tahun, umur berapa, aku masih belum bisa pastikan. Karena apa? Aku akan merasa bersalah ketika aku tidak mencapai. Ya, kalau seperti yang kamu bilang tadi lah, hidup itu realistis. Iya, kalau kamu munculkan nikah, kamu sekarang aku bilang nih, di video ini kan abadi nih di YouTube. Iya, betul. Ya, misalnya nikah, aku mau nikah umur 22 itu misalnya. Okay. Misalnya, aku mau nikah umur 22 gitu. Iya. Ya, pada saat umur 22 ya setiap orang beda-beda sih, tapi kalau menurut aku kalau umur 22 aku belum bisa ngidupin diriku sendiri, ya gimana ngidupin anak orang. Tapi itu kan berarti prinsip itu kan balik ke prinsip masing-masing. Ada juga orang yang memilih ya udahlah nikah aja dulu terus ya, kita tapi idealnya laki-laki nikahnya umur 25 26. Ya. dia langsung memotong gitu, geng. Dia takut gitu kan. Padahal kan ada juga orang yang berprinsip ya udahlah nikah aja dulu, rezeki mah nanti setelah menikah. Ya. Ada juga orang yang prinsip kayak gitu. Salah enggak sih? Enggak salah. Cuma balik ke persiapan masing-masing. Ya, karena persiapan masing-masing itu aku memilih untuk mempersiapkan itu dulu. Ya, berarti kita sama gitu kan. Karena tidak salah saya dua-dua belum mau nikah. Nanti keluargaku kayak aku gitu loh. Benar sih. Ngerti gak? Bukan keluarga si anak. Iya, anak. Ya mau keluarga anak atau apa kayak. Ngerasa banget gitu kan. Maksudnya kadang-kadang orang tua tuh pasti pengen anaknya tuh lebih baik daripada dia. Pasti gitu. Tapi terkadang kita nggak pernah tahu seiring berjalannya waktu perubahan juga yang terjadi, seperti kita bilang tadi,
seperti tadi kita bahas juga kan, anak 90-an juga anak 2000-an juga beda gitu kan. Iya. Berarti kan nanti anak yang 2020-an gitu Itu pasti beda itu juga. pasti udah beda juga, Apa berarti namanya? beban juga, bukan beban juga untuk kita, adalah tantangan juga untuk kita Prinsipnya gitu. beda. Pola pikirnya beda, pola kerasa pikir banget beda. gak sih? Ya karena beda zaman, beda pola pikir, beda Betul. penanggapan, Beda pergaulan. Apalagi juga. zaman sekarang ini kan mereka udah bisa, maksudnya mereka udah bisa terinfluence dengan banyak orang. Nih ngomongin influence kamu dalam musik atau dalam berkarya atau dalam kehidupan itu ada nggak sih? Influence aku dalam apa ini? Dalam berkarya. Dalam bermusik deh. Dalam bermusik. Influenceku yang paling mendasar tuh orang tua sih. Oh. Ya, terinspirasi dari orang tua. Ya, apa ya? Karena apa? Izin aku bermusik dan ya, betul. dan aku bisa sampai saat ini di luar dan dia merantau sampai saat ini untuk bermusik itu juga karena mereka. Ya sih, berarti Iya. apa namanya? Berarti kita sama, Mo. Ya sama. Ya sama. Kita aja ngobrolnya kayak gini berkaca-kaca kan. Oke, iya. siap. Gitu kan. Kita lanjut lagi di podcast Kata Nisa. Iya. Kita membicarakan hal-hal random tentang kehidupan, tentang cinta, tentang karir, tahta, wanita, pria. Oh iya dong. Iya dong. Kita harus bahas semuanya dong. Iya. Tadi kita sudah membahas tentang influence. Iya. Apa lagi? Ya sambil main nih biar dapat inspirasi. Terus ngerasa perubahan anak 2000-an. Aku pengen banget sih bahas anak 2000-an bersama Anda yang lahir 2000. Walaupun Anda dekat dengan 90-an. Kita bisa bilang culture enggak sih? Iya. Culture lama gitu ya. Melihat mereka yang, apakah orang di usia 80-an maksudnya, lahir di 80-an, apakah mereka juga mungkin mereka melihat kita juga kedewasaannya. Sama. Jadi kita melihat anak 2000-an juga sama. Gila dewasa sama banget seperti itu. Nanti kita lihat yang tahun 2030, 2000 berapa gitu sama. Gitu. Sebenarnya ikut perkembangan zaman sebenarnya. Tidak ada yang namanya terlalu tua, tapi emang ini zamannya gitu. Iya, tua itu pasti, tapi kalau jiwa muda tuh abadi harusnya. Apalagi musisi. Kalau mau. Apalagi musisi itu berhenti di umur 25. Maksudnya setelah umur 25 mau dia umur 35, 36, 40 juga ditanya umur berapa 25 gitu. Ya enggak sih? Karena kan kita awet muda gitu. Kita harus awet muda. Musisi itu tidak pernah menua, men. Iya, karena ya seniman diciptakan untuk bahagia. Bahagialah kalian menjadi seniman. Walaupun sebenarnya kebanyakan isi dari karya-karya termasuk penulis lagu itu banyak kan patah hati, sedih gitu-gitu. Walaupun harus. Tapi bagaimana kita mengolahnya untuk jadi sedihnya itu bermanfaat. Patah hatinya juga bermanfaat. Ya kalau kita bisa ambil bareng, kenapa harus sendiri kan? Bener kan gitu. Lagi kita kayak baru aja kehilangan salah satu legend kayak Didi Kempot gitu. Dulu agak struggle, dia struggle banget dong gitu kan. Iya, apalagi keras banget. Ya itu sih, dari kita bisa belajar dari gini, Mas Didi Kempot kan. Yang kita lihat kan konsistensinya. Ya benar. Iya, dia dari tahun berapa dia masih tetap bawain campur sari kayak gitu. Dan akhirnya baru diterima di tahun ini dan iya. Aku jadi ingat salah satu kata teman-temanku, Miss, bisa kan? Kalau kamu mau jadi seorang legenda, lu buat karya nih. Karya lu naik, lu mati jadi legenda. Kurang ajar lu nyumpahin gue mati aja. Konspirasi banget ya. Konspirasi banget ya gitu kan. Iya. Tapi hidup ini adalah konspirasi sebenarnya teman-teman. Semua yang kita lakukan sudah diatur. Iya, sudah diatur. Sama gitu. Siapa? Keceplosan nanti aku. Aduh, siapa nih? Wah, seru nih konspirasi. Aliran bawah tanah. Lu percaya konspirasi berarti orang? Percaya. Tapi aku lebih percaya Tuhan. Wah, mantap. Religius sekali Anda. Aduh. Nanti kalau bahas panjang lebar nanti videonya di-banned loh. Wah, nggak apa-apa dong. Saya suka video saya diserang-serang. Jadi menurut Anda COVID itu konspirasi atau enggak?
Ada yang bilang konspirasi, ada yang bilang enggak. Tapi menurut seorang anggawas kita, Gak tahu, aku belum berani bilang. belum berani bilang itu. Baiklah, jadi kita anggap saja bahwa Kayaknya konspirasi deh. kayak kan ini yang aku tunggu dari tadi. Jadi gimana konspirasi? Jadi gimana tuh? Kenapa bisa bilang ini konspirasi? Gak jadi deh konspirasi. Aduh, ayo, nggak bisa dong, gitu kan. Katanya tadi musik harus konsisten, gitu. Konspirasi. Kalau Karena menurut aku apa? sih banyak kejanggalan aja sih yang aku lihat. Merasa nggak sih kalau kamu sendiri? Aku lebih hatiku sih yang terjanggal gitu. Merasa kejanggalan sendiri. Oh iya oke. Oke lah. Gitu. Aku cuma ingin meneruskan kata seorang Besar? influencer, seorang apa namanya? Seorang aktivis yang ada di Bali. Jangan terlalu percaya terhadap info-info sosial media yang gampangan. Oh, itu bener. Ya, Bener karena banget. ini di luar dari pembicaraan konspirasi atau apa ya, tapi sakit itu diciptakan karena kita stres. Iya benar. Pertama, sumpah benar banget. Iya, karena kita stres. Kalau udah stres, imun bakalan menurun. Pertama. Nah, setelah imun menurun kan penyakit apapun yang sudah ada di dalam diri kita pasti gampang untuk merobohkan gitu loh. Jadi sebenarnya itu ya kita harus melakukan pencegahan ya, harus lah ya. Pencegahan harus. Menjaga kebersihan harus. Cuman jangan takut gitu aja sih. Ya, betul, aku berusaha dari beberapa waktu belakangan ini nggak takut gitu loh. Bener. Nggak takut karena pada saat kita memikirkan hal itu yang akan terjadi. Awal-awalnya COVID ini aku takut loh, kayak nggak berani tidur buat matiin lampu itu, kayak ngerasa nih mencekam banget gitu. Awal-awal ya, tapi kayak lama-lama kayak berjemur terus. Setiap habis dari luar kayak gini kan aku harus kesini kan, harus info yang aku dapatkan terus harus mandi keramas. Oh, kamu nggak mandi? Saya mandi sekarang. Ya jangan gitu salah. sih ya, dari info yang aku Harus info yang aku dapatkan bahwa ada yang membicarakan kalau berita-berita itu banyak yang dimanipulasi, banyak yang jelas pasti maksudnya tidak sesuai faktanya agar sesuatu yang terjadi saat ini tuh para kaum itu gini gampang untuk mengolahnya. Jadi sebenarnya yang kejam tuh media atau siapa? Sebenarnya kalau kita menganggap media itu kejam, emang pekerjaannya seperti itu. Enggak sih. Kalau misalnya bukan maksudnya pekerjaan dia kejam gitu, enggak. Tapi untuk menaikkan tradingnya dia menaikkan tren itu dia harus membuat sebuah isu. Iya, clickbait itu kan. Anggap aja nih misalnya ya. Tapi bukan berarti semua media kejam. Iya, anggap aja kita sekarang bikin podcast tapi kita debat nih. Pasti banyak orang yang nonton. Ketimbang kita bahas tentang bercerita sehari-hari, bahas tentang hal-hal yang positif, tuh bakalan jarang orang nonton. Itu sih yang membuat gitu. Makanya dari info yang aku dapat, kenapa ya sebisa mungkin jangan terlalu percaya untuk memasukkan mentah-mentah berita-berita yang ada di sosial media. Jadi disaring lagi, terus dicari sumber-sumber yang benar. Apalagi sekarang tuh membaur banget. Kamu main Twitter nggak? Aku nggak mau main Twitter. Kenapa? Nggak tahu, nggak suka aja. Di Twitter itu aku juga termasuk yang main Twitter kan. Udah lama juga kan, dari 2011 aku main Twitter terus gitu. Jadi banyak banget berita-berita itu. Tapi untungnya sih ada beberapa orang juga, banyak di Twitter itu beragam. Jadi ada yang bego banget juga, iya, ada yang pintar banget juga ada gitu kan. Iya, maka jadi itu. Jadi sosial media itu sangat gampang buat menjerumuskan gitu. Tapi balik lagi ke COVID ini, entah ada orang yang bilang itu konspirasi atau emang gimana, semua itu udah diatur sama Tuhan. Ya, itu aja tinggal sebenarnya. Dijalanin aja tinggal pokoknya. Dijalanin, tapi ya tetap berhati-hati. Jaga kesehatan, jaga hati pikiran. Ya itu sih yang terpenting. Maksudnya apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya kita ikutin aja dulu.
buat yang kangen-kangen sama pacarnya yang lagi lockdown relationship ini gitu, apa namanya, santai-santai lah dulu, tahan dulu rindunya gitu kan. Setelah waktunya nanti baru deh kalian melepas rindu. Ya bisa. Bener kan? Bisa. Apalagi kan Apalagi- umuran kita masih membicarakan cinta dong, geng. Ya kan? Ya Bener. itu yang aku bilang tadi, cinta itu kan sesuatu yang paling gampang untuk kita bahas. Ada di sekitar kita, betul. ada di dalam diri kita juga. Tapi orang-orang yang sukses itu adalah sebenarnya kesuksesan yang kita lihat dari orang-orang itu lahir dari cinta. Bisa Gimana? jadi maksudnya lahir dari cinta. Ya. Maksudnya rasa kebahagiaan karena dicintai oleh seseorang, mungkin rasa cinta dari keluarga, dari lingkungan, sahabat-sahabatnya. Mungkin aku termasuk yang merasakan itu dari lingkungan di luar, kayak sahabat-sahabat aku, teman-teman aku, sahabat-sahabat aku seperti Angga, teman-teman yang lain, ada Bintang juga dan yang lain sebagainya. Itu Ada Revo. Mm-mm. Nih nanti yang editin video Revo. Ya, Revo. Lama kita nggak jumpa Revo, kangen aku. Ya, yalah. Kangen kumisnya, sekarang lihat kumisnya makin tebel atau enggak ya? kenapa Soalnya kita kemarin jadi aku lomba manjangin kumis sama dia. Panjangin. Oke, baiklah Revo dan Angga gitu kan. Kita lihat siapa dari kalian yang segera brewokan. Ngebayangin dong Angga dan Revo brewokan. Oh my god. Maaf ya, Po. Kamu harus mendengar ini. Terus balik lagi berarti setelah Covid kita berdoa Covid akan segera selesai dan bentar lagi juga kebetulan ini Ramadan, bentar lagi mau Lebaran. Aku kan juga merayakan Selamat gini menjalankan ibadah puasa gitu kan. Tapi saya lagi tidak puasa hari ini. Kalau ya. Iya. Ya kan dia tadi. Wah, apaan? Oh, enggak gitu kan. Kan kita buat dosa jangan, nakal boleh gitu kan. Iya. Nakal boleh, jahat boleh. jangan. Gitu katanya Pak Jason Ranti. Nakal boleh, jahat jangan. Tuh. Buat kalian yang sudah menyakiti hatiku. Gitu kan. Kalian pikir kamu harusnya bilang makasih. Buat Anda juga dong. Berarti Anda pernah disakiti oleh cinta nggak? Pernah. Jadi bagaimana dong? Maksudnya rasanya, pengalamannya waktu itu kenapa gitu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya tuh. Kalau aku kan sudah jelas ya mencintai sendirian gitu kan. Kalau saya ini langganan mencintai sendirian. Jadi kalau kalian ya paling tidak dari apa yang kita rasakan bisa berbuah hasil karya. Itu sih. Ya kebanyakan sih, bukan muluk-muluk ya dari ya, album Taksu yang pertama itu menceritakan tentang sebenarnya lagu itu jadi satu kesatuan sih. Dari awal jauh dari keluarga. Ya, betul. Terus Okay. mulai dewasa untuk berkomitmen. Ya. Terus mulai merasakan cinta, konflik dalam cinta. Terus dan pada akhirnya mengambil hikmah dari hal itu. Terus kangen rumah. Lengkap ya. Kalau album pertama aku malah semuanya cinta nggak? Cintanya rindu nih, patah hati sendiri, mencintai sendirian, terus sudah punya pasangan tapi kayak berjuang sendiri gitu. Untuk album pertama, untuk album yang kedua malah kayak persahabatan, terus kehidupan sehari-hari gimana insecure. Aku juga ngebahas tentang itu sih. Album ini kalau kita bicarain karya ya. Terus Anda pasti pengen ngejapin terima kasih untuk orang-orang yang sudah menyakiti hati Anda. Orang yang menyakiti kita tuh yang membuat kita dewasa hari ini. Iya, benar. Yang mau ucapin terima kasih banyak untuk orang yang sudah menyakiti hati kita. Untuk semua yang menyakiti, entah dari segala lini apapun. Karena pada saat kita menerima untuk disakiti, ya kita paham arti sakit itu sebenarnya apa. Pada akhirnya nanti kita akan belajar untuk bisa menghargai orang lain. Iya. Itu. Kebanyakan orang itu kurang untuk bisa menghargai orang lain. Benar. Iya. Kayak nggak tahu lah itu, entah kenapa ya. Jangankan menghargai orang lain, menghargai diri sendiri pun terkadang. Iya benar, tapi kita nggak bisa bohong bahwa hal ini tuh bukan masalah usia, bukan masalah. Karena banyak juga orang yang sudah sangat tua, sudah sangat dewasa umurnya, tapi
masih banyak tidak bisa menghargai orang lain, masih banyak yang menilai itu kayak melihat sebagai dibilang apa, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ya, kayak benar benar. Tapi kalau kita sudah punya pikiran dewasa ya lebih baik aku sih lebih nyaman untuk menjadi dewasa sih. Walaupun dulu, sesuai waktunya ya. tapi walaupun dulu tuh sering dibilang kamu dewasa sebelum waktunya, ya mungkin muka saya tua gitu kan ya, saya tahu gitu kan, saya tahu gitu kan. Tapi pada akhirnya itu membuat pola pikir kita juga, ya kita bisa bergabung ke siapa aja gitu, bisa masuk ke ini yang siapa aja gitu. Gimana kita itu aja. Cuman mungkin kegagalan saya cuma di cinta doang sih. Jadi album pertama aku tuh Nisa Winarta itu, album pertama itu tentang kegagalan benar. Kegagalan terbesar dalam ada yang gagal nih, mungkin belum waktunya. Semua itu ada waktu. Semuanya ada waktu. Bahkan kebahagiaan itu juga ada waktu. Iya betul. Iya, maksudnya ya bukan kita niat untuk membandingkan diri ke orang lain, tapi banyak dari kita juga harus harus belajar bersyukur. Iya benar kan, gitu. Benar ya. Sebenarnya itu susah gampang belajar bersyukur. Ya kita mah ngomong ya orang harus bersyukur. Kadang-kadang kita juga anjing lah, kenapa gini, anjir gue pengen itu. Kita nggak bersyukur bahwa kita diminta untuk istirahat, diminta untuk nggak nongkrong dulu. Tapi pada saat kita untuk ingat tentang diri sendiri, ya semua berawal dari diri sendiri untuk orang lain dan sekitarnya. Bener. Dari situ, dari situ kita bisa gimana ya? Maksudnya seperti saling menghargai lah. Saling menghargai. Berawal dari diri sendiri. That's it. Karena sebelum kita bisa membahagiakan orang lain, kita harus bahagia dulu. Iya, ya gimana caranya? Sama kayak berkarya ya. Kita bikin lagu bahagia, tapi kita pada saat sedih ya mungkin bisa-bisa saja, tapi nyampe atau enggaknya juga bisa-bisa saja. Ya, betul. Enggak ada batasan sih sebenarnya. Cuman aku biasanya kalau aku, tapi enggak semua lagu yang aku tulis itu tentang diri aku juga. Maksudnya aku lihat dari temen aku lagi ngalamin kayak gini. Aku mau nanya nih sekarang, gimana caramu membuat lagu merespon tapi di luar dari lingkupmu sendiri? Maksudnya merespon ya anggap aja kejadian yang bukan aku. Iya. Kalau aku dulu diajarin kayak gini, kamu ketika kamu buat lagu, belajarlah untuk bisa melihat dari beberapa arah. Jadi perspektif. Terus saat ini tuh aku juga belajar gimana aku misalnya aku lagi ceritain tentang ini, tapi aku ganti dengan misal contoh lagu yang aku maksud itu kayak lagu Sepatunya Tulus. Dia kan menceritakan tentang pasangan, tapi dia menganalogikan itu dengan sepatu gitu. Itu menurut aku cerdas juga. Aku lagi belajar kayak metafora ya bahasa itunya. Terus kayak gitu sih. Terus misalnya kayak ada temen aku lagi patah hati. Kemarin lagu terakhir yang aku baru banget bikin itu kan Kita Ini Apa itu. Karena kan ada temen aku, mereka dekat udah lama, tapi saling sayang apa segala macam, tapi kok gak jelas sih hubungan kita nih apa, di pacaran juga enggak apa gitu. Kenapa Anda senyum-senyum? Anda apa? Menarik aja ceritanya. Iya, Kita Ini Apa. Jadi judulnya Kita Ini Apa. Tunggu aja lah karya aku dan Angga. Ya. Gitu lah. Gitu. Tunggu aja. Jadi pokoknya semangat untuk terus berkarya. Ya. Pokoknya jangan pernah takut untuk melakukan apapun yang pengen kamu lakukan dalam hidup ini, betul? Ya, gimana pun keadaannya, sebagai seniman juga kita membahagiakan banyak hati orang. Harus membahagiakan banyak hati orang. Pada akhirnya itu segala kepedihan, kesakitan yang kita saat ini sedang alami itu pada akhirnya emang harus kita bisa belajar untuk bisa menerimanya. Ya. Untuk nanti kita akan merasakan kebahagiaannya. Ya, seperti slogan ada gini, pada saat kamu berkehidupan itu kamu harus yakin, pasrah, menerima dan usaha. Oke, betul. Oke. Thank you banget Bolangga. Sore hari ini masih banyak banget. Mungkin nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi untuk tema yang berikutnya ya. Aku pengen saat ini kan lagi COVID-nya. Oh iya, sedikit bocoran nih, aku sama Nisa ada project duo. Belum ada namanya tapi udah ada karya, itu kan brengsek. Iya benar. Ya tapi ya enggak apa-apa, suka kita dong gitu kan gitu. Pokoknya tunggu aja, nanti juga rencananya kita juga atau mungkin bisa jadi kita keluarin pas podcast ini juga keluar.
Amin ya bisa. Bisa Ya nanti juga. kita omongin setelah ini ya. Pokoknya teman-teman tunggu aja. Oke. Terima kasih juga buat semua yang sudah Ya. nonton gitu kan. Silakan di-share videonya kalau kalian suka. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Angga, follow Instagramnya Nisa Winarta juga, follow Instagramnya katanisa.official. Kalau kalian mau dapetin kata-kata yang menarik. Sampai ketemu di next Yes. podcast. Bye. Harus digituin ya. Enggak sih.